Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA ya, tentang objek IPA dan pengamatannya. Judulnya objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita belajar lebih jauh ke dalamnya ya, kita harus tahu dulu judul tersebut, objek IPA dan pengamatannya. Objek itu apa dan IPA itu apa, dan kemudian pengamatannya itu. Objek itu segala sesuatu yang dibicarakan atau dilihat atau diteliti ya. Kemudian IPA itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Nah, kemudian untuk lebih mengetahui, memahami tentang objek IPA tersebut, kita perlu banyak belajar atau membaca buku dengan bacaan-bacaan literatur yang lain ya. Kemudian kita lihat pada peta konsepnya. Setelah itu kita mengadakan pengamatan atau mengamati terhadap benda tersebut. Mengamati atau observasi. Pengamatan merupakan proses untuk mengenal objek dan karakteristiknya menggunakan alat indera dan alat ukur tertentu. Kegiatan dapat dilakukan dengan melihat atau mendengar, meraba, dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan alat bantu seperti penggaris, timbangan, termometer, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengukurannya, pengamatan itu dapat menjadi dua, yaitu pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif. Kemudian kita mengolah data ya. Data yang diperoleh dari pengamatan itu harus dapat dikomunikasikan dengan orang lain agar kebenarannya dapat diuji, dan data berupa informasi atau angka-angka yang disajikan secara langsung cenderung kurang menarik atau sukar ditafsirkan. Oleh karena itu, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti gambar atau bagan atau tabel dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu mengelompokkan data. Data yang diperoleh perlu dikelompokkan berdasarkan persamaan atau perbedaan dengan ciri-ciri yang dimiliki, kemudian digolongkan pada kelompok tertentu. Misalnya tanaman mangga dan jambu dikelompokkan dalam satu golongan karena keduanya memiliki jenis akar yang sama, yaitu akar tunggang ya. Kemudian menafsirkan data. Menafsirkan data itu adalah kegiatan menginterpretasikan atau menjelaskan data pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna. Interpretasi data membutuhkan suatu patokan atau acuan. Misalnya kamu menanam biji kacang hijau dalam polybag. Kita masukkan dalam 4 buah polybag, 2 polybag kita tanam dan dimasukkan di tempat yang gelap, kemudian 2 lagi ditaruh di tempat yang terang atau kena matahari ya. Kemudian kamu berpendapat, setelah kita lihat ternyata pertumbuhan kacang tersebut terlambat ya, atau pertumbuhannya terhambat. Karena apa? Karena yang diterang ternyata menghambat pertumbuhan kacang hijau tersebut, sedangkan di tempat gelap untuk sementara lebih subur. Itu ya penafsiran, berarti kita menafsirkan demikian. Kemudian yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menjawab berbagai pertanyaan atau permasalahan secara ilmiah. Dengan langkah-langkah eksperimen disusun secara sistematis yang disebut
dengan metode ilmiah. Yang cara kerjanya metode ilmiah yaitu merumuskan masalah, menyusun dasar teori, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, mengumpulkan data, analisa, dan interpretasi data yang menarik, serta menyimpulkan. Kemudian yang terakhir kita mengomunikasikan. Nah, hasil penelitian harus dikomunikasikan baik dengan lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Hasil penelitian yang sudah kalian peroleh dapat diketahui oleh pihak lain dengan cara dipublikasikan dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, sekarang kita membuat tugas atau PR untuk siswa ya, dengan judul objek IPA atau pengamatan kita. Sekarang coba perhatikan atau amati apa yang ada di sebelah kanan kamu, amati apa yang ada di sebelah kanan kamu. Kemudian amati lagi yang kedua, amati atau dilihat apa aja yang ada di sebelah tangan kiri kamu. Contohnya ya, di sebelah tangan kanan saya ada lampu atau ada dinding atau ada meja atau ada kursi, tulis saja semuanya. Kemudian pertama, benda yang ada di sebelah tangan kamu, apa aja yang kamu lihat tulis saja. Cuman kalau bisa satu aja, jangan terlalu banyak, karena nanti ini berlanjut ceritanya. Jadi sekarang tulis apa yang kamu lihat di tangan kanan kamu, kemudian apa yang kamu lihat di tangan kiri kamu, di sebelah kiri kamu. Tugasnya itu aja, tulis dulu. Nanti untuk selanjutnya pertemuan yang kedua, kita melanjutkan jalan cerita dari peta konsep yang ada ini. Mungkin cukup sekian dulu yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.